Halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita mau belajar tentang, maksudnya belajar materi IPA SMP, tepatnya materi kelas 9. Nah, ini tuh materi apa sih yang berhubungan sama orang banyak ini? Yang apalagi sosial, pasti ngiranya kalian mau belajar IPS kali ini, kalau ada gambar kayak gini. Salah teman-teman, kita mau belajar IPA, yaitu tentang kepadatan populasi manusia. Nah, ini itu materi di kelas 9. Nah, tepatnya kita itu mau belajar tentang perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Sebelum kita belajar, kita kenalan dulu supaya kita makin kenal. Perkenalkan, nama aku Syifa Kusyalaika Irsan. Kalian boleh panggil aku Kak Syifa atau Kak Sipa atau apa aja, terserah kalian. Yang penting kalian bisa belajar sama aku dengan nyaman. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan pertama, kepadatan populasi manusia. Kepadatan populasi itu menyatakan jumlah anggota populasi penduduk untuk setiap satuan luas lahan yang ditempati. Untuk menghitung kepadatan penduduk di suatu tempat dengan cara jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi itu ada 3, yaitu ada kelahiran atau natalitas, ada kematian atau mortalitas, dan juga ada perpindahan atau migrasi. Nah, ini ada bayi. Kita mau bahas tentang kelahiran atau natalitas. Natalitas itu menunjukkan jumlah kelahiran hidup setiap 1.000 penduduk per tahunnya. Untuk menghitung angka natalitas dengan cara jumlah bayi lahir yang hidup di suatu negara dibagi jumlah populasi manusia di suatu negara dikali 1.000. Nah, ada kriteria natalitas. Kalau angka natalitasnya kurang dari 20, berarti angka natalitas di tempat tersebut rendah. Tapi kalau sekitar 20-30, berarti natalitas di suatu tempat tersebut sedang, tapi kalau angka natalitasnya lebih dari 30, natalitas di tempat tersebut tinggi. Lalu ini kita mau bahas tentang kematian atau mortalitas. Mortalitas itu menunjukkan jumlah kematian setiap 1.000 penduduk per tahunnya. Nah, untuk menghitung angka mortalitas dengan cara jumlah penduduk yang meninggal di suatu tempat dibagi dengan jumlah populasi manusia di suatu tempat dikali 1.000. Nah, kalau angka mortalitas di tempat tersebut sekitar 9-13, berarti mortalitas di tempat tersebut rendah. Tapi kalau angka mortalitasnya sekitar 14-18, berarti mortalitas di tempat tersebut sedang. Tapi kalau misalkan nih angka mortalitasnya lebih dari 18, berarti mortalitas di tempat tersebut tinggi. Lalu kita akan membahas tentang perpindahan atau migrasi. Perpindahan atau migrasi itu merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, migrasi itu ada banyak. Yang pertama ada transmigrasi, ini udah umum banget. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat, tapi masih dalam satu negara. Ilustrasinya seperti ini. Lalu yang kedua, ada yang namanya urbanisasi. Itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi masih dalam satu negara. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi, kalau misalkan kalian mau ingat aja urban artinya kota. Berarti kalau urbanisasi berarti perpindahan ke kota, gitu. Lalu ada ruralisasi, itu merupakan, ingatnya simpelnya gini, ruralisasi itu merupakan kebalikan dari urbanisasi. Jadi kalau urbanisasi pindah ke kota, berarti kalau ruralisasi pindah dari kota ke desa, gitu teman-teman. Nah, lalu ada imigrasi dan emigrasi. Itu maksudnya dia, kalau imigrasi dan emigrasi itu perpindahan ke beda negara. Kalau misalnya ruralisasi, urbanisasi, transmigrasi, itu kan dia masih dalam satu negara. Kalau imigrasi dan emigrasi, itu dia udah beda negara. Nah, kalau imigrasi, ingat aja, berarti artinya berarti dia masuk ke negara baru, atau masuk ke negara A. Tapi kalau misalkan emigrasi, ingatnya gini, emigrasi, berarti exit, berarti keluar, berarti dia keluar dari negara baru atau keluar dari negara A, gitu. Lalu ada remigrasi. Remigrasi ini kembalinya orang yang semula berpindah ke negara lain ke negara asalnya. Jadi ingatnya kalian kalau remigrasi berarti dia balik lagi ke negara awalnya. Mau dari mana-mana, kalau dia balik lagi ke negara awalnya berarti dia remigrasi. Ingat ya, kalau misalkan imigrasi, emigrasi, remigrasi itu dia beda negara. Beda negara. Kalau misalkan urbanisasi, transmigrasi, dan ruralisasi dia masih dalam satu negara. Gitu.
Lalu sekarang kita mau membahas tentang dampak kepadatan penduduk terhadap sekitar, terhadap lingkungan sekitar maupun juga terhadap orang-orang sekitar. Nah, yang pertama, ada kebutuhan sumber daya alam meningkat. Dengan kebutuhan SDA meningkat, berarti mendorong pengambilan SDA secara besar-besaran yang dimana itu bisa merusak lingkungan. Gimana sih maksudnya? Ada penebangan hutan yang dimana itu dilakukan untuk diambil kayunya atau dijadikan lahan pertanian kan. Nah, itu bisa menyebabkan tanah longsor dan bisa memicu pemanasan global. Lalu ada eksploitasi bahan tambang yang dimana itu bisa menyebabkan daerah tersebut tandus dan juga tidak produktif. Itu kan bisa merusak lingkungan kan. Lalu ada yang namanya ledakan penduduk. Nah, ledakan penduduk ini bisa mengakibatkan kekurangan air dan udara bersih, kekurangan pangan dan sandang, kekurangan lahan pertanian dan permukiman, meningkatnya pencemaran lingkungan, dan menurunnya kualitas hidup manusia. Maksudnya ledakan penduduk itu maksudnya ada penduduk di suatu tempat itu menjadi padat banget, atau bisa menyebabkan atau kepadatan penduduk di suatu tempat tersebut tinggi. Itu yang dinamakan ledakan penduduk. Lalu ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak-dampak yang tadi udah aku jelasin nih. Nah, yang pertama, ini kepadatan penduduk itu ternyata bisa diatasi. Gimana caranya? Yang pertama dengan program keluarga berencana. Itu dengan menunda perkawinan dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam alat kontrasepsi, teman-teman. Ada suntik kombinasi, ada kondom, dan juga sebagainya. Lalu, meningkatkan pendidikan ini dengan tujuan supaya masyarakatnya itu memiliki sikap dan perilaku yang berwawasan lingkungan, jadi nggak semena-menanya sama lingkungan. Lalu, pemerataan lapangan kerja. Jadi kan ada nih suatu daerah yang dimana itu banyak lapangan pekerjaannya kan. Jadi orang-orang banyak ke situ untuk kerja. Jadi daerah tersebut kepadatan penduduknya tinggi. Nah, itu bisa kita lakukan untuk bisa kita lakukan pemerataan lapangan kerja supaya semua daerahnya itu jumlah penduduknya itu sama rata, jadi nggak ada yang namanya kepadatan penduduk di suatu tempat gitu. Lalu ada menggalakkan program transmigrasi. Nah, transmigrasi ini kan tadi untuk maksudnya berpindah dari tempat yang padat ke yang kurang padat. Nah, itu kan untuk tujuan untuk meratakan penduduk juga gitu. Lalu ini kerusakan lingkungan juga bisa kita atasi. Gimana caranya? Dengan cara menjaga hutan dari penebangan liar dan kebakaran, lalu menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, reboisasi, dan juga menggunakan prinsip 3R. 3R itu maksudnya ada reuse, recycle, dan reduce. Kalau reuse itu kita menggunakan bahan yang udah kita pakai sebelumnya. Kalau recycle kita bisa mendaur ulang bahan yang udah kita pakai sebelumnya supaya kita bisa pakai lagi. Dan reduce, kita mengurangi pemakaian bahan-bahan baru yang lainnya gitu. Nah, ini ada soal. Nah, di soal ini terlihat ada datanya dari soalnya itu diketahui bahwa luas wilayah kota K hampir sama dengan luas kota L. Nah, pertanyaannya pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan di dua daerah tersebut adalah apa nih? Nah, ini bisa kita lihat luas wilayah kota K sama kota L sama, tapi jumlah penduduk di kota K lebih banyak, bahkan 3 kali lipatnya dari jumlah penduduk kota L. Nah, aku mau kasih tahu dulu nih, kepadatan penduduk itu memiliki hubungan dengan tingkat pencemaran, kebutuhan air bersih, volume sampah, dan daerah resapan air. Nah, kalau misalkan kepadatan penduduk di suatu tempatnya itu tinggi, berarti logikanya tingkat pencemarannya itu kan tinggi juga kan, karena banyak aktivitas manusianya di tempat tersebut. Dan kebutuhan air bersihnya juga semakin tinggi, karena semakin banyak manusia, semakin banyak warga, berarti semakin banyak yang membutuhkan air bersih. Lalu volume sampahnya juga tinggi karena semakin banyak manusia, semakin banyak aktivitas yang dilakukan, berarti semakin banyak sampah yang dihasilkan. Lalu daerah resapan airnya gimana nih? Semakin tinggi atau semakin kecil? Semakin kecil jawabannya. Kenapa? Karena kan kalau semakin banyak manusia di tempat tersebut, semakin banyak rumah yang dibangun dan otomatis itu membuat lahan kosong semakin berkurang, yang dimana lahan kosong tersebut digunakan untuk sebagai resapan air, sebagai daerah resapan air. Jadi di sini kita mau fokus ke yang kota K aja. Nah, yang pertama, yang A, tingkat pencemaran kota L lebih tinggi. Itu jawabannya salah karena harusnya yang lebih tinggi itu kota K, yang B kebutuhan air bersih di kota L lebih besar, itu salah karena harusnya kota K yang lebih besar, lalu volume sampah yang dihasilkan di kota K itu lebih di kota L itu lebih banyak, harusnya salah, harusnya di kota K. Dan yang D, jawabannya yang D. Kenapa? Karena memang kota K kan lebih banyak penduduknya dan itu tuh membuat lahan daerah resapan air itu semakin sedikit kan. Jadi jawabannya adalah yang D jawabannya. Nah, ini ada pembahasannya.
Nah, sekian dulu kelas dari aku. Terima kasih semuanya telah menonton kelas aku. Semoga materi yang aku sampaikan ini bisa kalian pahami dengan jelas. Dan sampai ketemu di kelas aku berikutnya. Dadah, terima kasih semuanya.